haruskah saya khawatir terhadap penyakit COVID-19? Untuk kita sendiri pasti khawatir dong karena penyakit ini sudah menyebar luas di seluruh daerah Indonesia. Tetapi untuk saat ini kita emang cuma bisa menjaga diri kita dan keluarga kita terdekat. Dengan cara apa? Kita itu bisa tenang karena pertama kita jaga pola makan kita dulu nih. Kita hidup bersih dan sehat. Kemudian kita kalau misalnya mau keluar rumah itu pakai masker. Terus maskernya itu diusahakan kalau misalnya kain itu minimal 4 jam, maksimal itu 4 jam harus diganti. Dan kalau untuk yang masker medis itu biasanya 8 jam sekali harus diganti seperti itu. Agar kita bisa menjaga diri kita dan orang-orang terdekat kita. Lanjut. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, kita harus biasakan hidup bersih dan sehat. Itu penting sekali. Menjaga kesehatan, kebugaran agar stamina tubuh tetap prima. Dengan cara apa? Kita bisa makan makanan yang bergizi, kemudian kita minum cukup air putih itu minimal 8 gelas sehari, kemudian kita bisa makan buah-buahan, kita menambah suplemen untuk menambah daya tahan tubuh kita seperti itu. Kemudian kita bisa menjaga diri tadi dengan cara kita harus menjaga etika ketika bersin dan batuk dengan cara kita menutup hidung dan mulut, menggunakan telapak tangan bagian luar, jangan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Karena apa? Ketika kita bersin seperti ini, nanti terus kita nggak sengaja nih megang benda atau megang orang lain, itu kan bisa menularkan lewat sini seperti itu. Kemudian kita bisa menutup dengan cara seperti ini atau bisa menggunakan masker yang lebih aman seperti itu. Kemudian ketika kita berpergian keluar, hindarilah jaga jarak sama orang lain. Kemudian kita harus sering-sering cuci tangan ketika berada di luar rumah, seperti itu. Nah, mungkin aku mau ngejelasin sedikit gimana sih caranya gunain Google Form ini. Sebenarnya simple sih kalau kita familiar sama Google Drive. Kalau kalian familiar sama Google Drive, dia itu bisa langsung kalian lihat di Google Drive. Coba di next slide. Ini contohnya, ada di sebelah kiri ini tampilan Google Drive-nya. Nanti kalau misalnya mau ke Google Form, kita mau bikin Google Form itu, klik tambah ini, yang ada tulisan baru itu atau new, nanti diklik, nanti bakal muncul tuh pilihannya, mau Google Dokumen atau Google Slide atau apa situ. Nanti ada Google Form atau Google Formulir, nanti kita bisa klik di situ. Lanjut. Setelah itu nanti dia bakal buka kayak gini, bakal ada kayak gini, suruh masukin judulnya. Nanti kita tinggal masukin, kayak misalnya guru-guru SD mau bikin latihan soal gitu, latihan soal tematik misalnya. Ini contohnya aku bikin latihan soal tematik kurikulum 2013. Nah, itu bisa ditaruh judulnya di situ. Terus yang di bawahnya juga ada deskripsi ini judulnya kan. Kalau misalnya mau ditambahin kayak contohnya kerjakan tugas ini dengan jujur atau apa gitu kan. Nanti bisa ditaruh juga di deskripsi yang di bawahnya itu, di bawah judul kayak gitu. Langsung diklik aja. Itu tuh sebenarnya gampang banget sih kalau misalnya untuk kita praktekin. Terus next slide. Nah, terus itu masuk untuk kalau misalnya dia mau masukin pertanyaannya gimana sih? Soalnya kan terlihat nih kayak gini. Nanti kita klik pertanyaan itu, pas udah muncul tampilan itu, nanti kita tinggal masukin aja pertanyaannya. Pertanyaan apa yang mau kita bikin gitu kan. Ini aku ada contoh udah masukin pertanyaannya di next slide. Nah, itu contoh pertanyaannya, dimasukin pertanyaannya. Terus juga ada contoh ini, pilihan untuk kita mau itu soal kita tuh fiturnya pilihan ganda kah atau jawaban singkat kah? Misalnya kan ada juga yang untuk guru-guru ngasih jawaban singkat gitu kan nggak semuanya pilihan ganda gitu. Kalau ini salah satu contoh untuk pilihan ganda, kita tinggal klik aja yang dekat pilihan ganda itu, diklik
pilihan ganda, terus nanti dia bakal berantet disuruh kita ngisi, ada opsi satu kita isi dengan sesuai pilihan ganda yang udah kita bikin. Nanti tinggal ditambah lagi, misalnya kayak di enter lagi, nanti bakal muncul opsi 2 untuk ABC-nya. Yang opsi pertama itu A, misalnya opsi kedua B, sampai seterusnya kayak gitu. Terus juga di fitur Google Form ini, kita bisa juga kayak biar orang nggak nge-skip, biar siswanya nggak nge-skip itu pertanyaan, biar harus keisi semua. Jadi kita bisa centang juga itu yang wajib diisi. Jadi itu kita aktifkan, yang kayak yang aku tandain ini, kita bisa aktifkan itu untuk biar anak-anak itu jawab, mau dia tahu atau enggak jawabannya, dia harus ngisi gitu loh, gitu kan. Jadi diaktifkan di wajib isinya. Di next slide. Nah, di next slide ini, nah ini contohnya udah misalnya kalau semua pertanyaan itu udah keisi gitu kan. Misalnya kita ada 10 pertanyaan dan itu udah keisi semua. Nanti gimana sih caranya kita ngirim link ke mereka gitu. Ngirim linknya biar mereka tuh bisa isi. Nanti ada di situ fitur kirim. Nanti kita bisa klik aja yang kirim itu. Nanti dia keluar bentuknya kayak gini yang di gambar di kanan ini. Nanti dia bakal muncul linknya. Kalau udah muncul linknya tinggal kita salin. Nanti abis disalin udah deh di-share ke grup, ke WA grup gitu, biar anak-anaknya siswinya ngisi gitu, ngisi pertanyaan yang udah kita kasih kayak gitu. Terus next slide deh. Nah, ini contoh hasilnya. Ini contoh hasilnya bakal jadi kayak gini nanti pas dibuka sama anak itu. Jadi udah ada kan pilihan gandanya yang kita bikin tadi gitu. Jadi tinggal diisi. Terus juga ada wajib gitu kan. Wajib itu tulisannya berarti dia memang nggak bisa nge-skip itu tuh. Dia nggak bisa ngirim jawaban itu kalau dia belum isi semua kayak gitu sih.